Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku jemaat Kanaan yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita. Pagi ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk datang menghadap hadirat Tuhan. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Juni, di mana seperti biasa kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Pertama-tama, mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan satu lagu pujian penyembahan kepada Tuhan. Kristuslah Tuhanku yang telah mati dan hidup selamanya. Tiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Kasih damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian di dalam kebaktian ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan di minggu pertama bulan Juni ini untuk mengungkapkan syukur terima kasih kami atas segala penyertaan, kemurahan, kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ingin juga mendengarkan berita dari firman-Mu sepanjang kebaktian ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, walaupun kami saat ini berada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ada dan hadir bersama dengan kami sepanjang kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan kebaktian kami ini. Haleluya. Amin. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang kekasih. Apa kabar? Saya harap kita semua dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Sekalipun kita sama-sama menyadari bahwa pandemi wabah COVID-19 ini masih belum mereda.
dan di negara kita masih diberlakukan PSBB. Ya, saudara-saudara, tapi kita bersyukur Tuhan memelihara dan melindungi kita sekalian. Pembacaan Alkitab pada pagi ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan yang ke-17. Saudara-saudaraku yang kekasih, saat ini di seluruh dunia sedang berperang melawan musuh bersama, melawan musuh yang disebut sebagai COVID-19, yaitu Corona Virus Disease. Banyak negara terpaksa menjalankan lockdown sebagai upaya untuk memutus rantai penularan wabah virus ini. Akan tetapi tetap saja ada orang yang terpapar virus yang sangat berbahaya ini. Negara kita membuat aturan PSBB yang semakin diperketat, larangan untuk mudik dan kewajiban menggunakan masker kemanapun kita pergi keluar rumah. Siapa yang berada di garis depan untuk melawan musuh virus corona ini? Bukan tentara dengan persenjataan yang lengkap dan mutakhir, melainkan para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Mengapa? Karena musuh bersama ini tidak kelihatan, tidak bisa dilihat secara kasat mata. Untuk melihatnya harus menggunakan mikroskop elektronik. Virus ini tidak bisa dilihat. Oleh karena itu, seluruh dunia saat ini sedang berperang melawan musuh yang tidak kelihatan ini. Sebagai orang beriman, kita pun sedang berperang melawan musuh yang jauh lebih berbahaya dari COVID-19. Kalau virus corona masih bisa dilihat walaupun dengan menggunakan mikroskop elektronik, maka musuh orang beriman sepanjang kehidupannya sama sekali tidak kelihatan. Invisible enemy. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita sedang berperang melawan musuh yang tidak kelihatan. Siapa? Tidak lain, iblis dan segala antek-anteknya. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah si iblis yang berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kemudian ayat 9 mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Karena itu kita tidak boleh lengah, karena iblis begitu lihai dan penuh dengan segala macam tipu muslihat. Iblis tahu dan siap menerkam kita bila kita lengah dan tidak waspada. Iblis tahu kelemahan kita dan siap menyerang kita sewaktu-waktu untuk memisahkan kita dari kasih Allah dan menjatuhkan kita. Bagian mana dari diri kita yang menjadi sasaran serangan iblis untuk menjatuhkan orang beriman? Yang menjadi sasaran si iblis adalah, yang pertama adalah pikiran, mind. Roma 12 ayat 1, Rasul Paulus mengatakan sebagai berikut. Karena itu, saudara-saudaraku, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, kita harus tampil berbeda dengan orang-orang yang tidak seiman. Pikiran atau mindset kita harus berubah. Pola pikir kita perlu diperbaharui dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita perlu membuang jauh pikiran yang kotor, pikiran yang penuh dengan kebohongan, pikiran yang negatif terhadap sesama kita. Dan untuk menjaga pikiran kita ini, Allah kita dalam Yesus Kristus telah menyediakan pelindung bagi kita, yaitu yang disebut sebagai ketopong keselamatan. Kayak apa itu ketopong keselamatan? Saya membayangkan bahwa dia mungkin semacam helm. Paulus berbicara pada waktu itu dengan mengambil analogi seorang prajurit Romawi. Yang dalam perlengkapannya, prajurit yang maju berperang, antara lain dia memakai semacam helm untuk menutupi, melindungi kepalanya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, pikiran kita itu penting sekali. Pikiran kita itu harus dikuasai, dikontrol oleh Roh Kudus. Sebab bila tidak, maka pikiran kita selalu menjadi incaran daripada iblis untuk menjatuhkan kita, saudara dan saya. Lalu yang kedua, selain daripada pikiran atau mindset kita, yang menjadi sasaran iblis itu adalah hati kita, saudara-saudara. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang dimaksud dengan hati di dalam kitab Amsal ini bukanlah dalam arti harfiah organ tubuh kita, melainkan hati sebagai sumber yang mengendalikan perbuatan, tindakan kita, perjalanan kehidupan kita. Hati adalah pusat dari segala sesuatu yang menentukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita perlu menjaga hati kita agar tidak menjadi sasaran panah api dari si iblis yang ingin menguasai akan hati kita. Karena Tuhan tahu kelemahan setiap anaknya di dalam menjaga hatinya, dan dia mau agar kita mengenakan ikat pinggang kebenaran dan baju sirah keadilan untuk menjaga hati kita. Lalu yang ketiga, saudara, yang menjadi sasaran dari iblis itu adalah kehendak atau will. Segala perbuatan dan tindakan kita ditentukan oleh apa yang kita kehendaki, oleh ego kita, saudara. Oleh karena itu, kita harus hati-hati menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Oleh karena kalau hati kita tidak dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus, maka segala kehendak kita itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat 15 mengatakan, hendaklah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya, saudara, kalau hati kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka Tuhan mau supaya kita melaksanakan kehendak kita sesuai dengan perintah amanat agung, yaitu kita harus rela untuk memberitakan Injil Kristus. Kita harus rela, kata firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ini, kita harus rela memakai kasut untuk berjalan, memberitakan Injil, berita sukacita, keselamatan yang dari Tuhan, kemanapun kita dituntun oleh Roh Kudus.
Ada lagi perlengkapan senjata yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa itu? Dalam pembacaan Efesus pasal 6 kita membaca Tuhan melengkapi kita dengan perisai. Perisai iman. Perisai iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Di dalam peperangan zaman dulu, seorang prajurit melengkapi dirinya dengan perisai untuk mempertahankan diri pada waktu dia diserang oleh musuh. Apakah berupa panah api, apakah dia diserang dengan tombak, dia diserang dengan pedang senjata tajam, maka dengan perisai itu atau bahasa sehari-hari kita katakan tameng, maka prajurit itu harus menggunakan perisai itu untuk menangkis segala serangan dari musuh. Kemudian apalagi saudara, perlengkapan senjata yang Allah telah sediakan bagi orang yang beriman, yaitu pedang roh. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus pedang roh di sini adalah firman Tuhan. Kalau dalam peperangan pada zaman dulu, prajurit menggunakan pedang untuk melakukan ofensif. Perisai sifatnya adalah untuk defensif, mempertahankan diri. Tetapi pedang sifatnya adalah untuk ofensif, untuk menyerang, untuk mengalahkan musuh yang ada di hadapannya. Akan tetapi secara rohani Paulus katakan bahwa penting sekali dalam kehidupan kita agar supaya kita menggunakan firman Tuhan dalam setiap situasi, kondisi yang mengancam kehidupan kita. Pedang digunakan untuk menyerang dan membunuh musuh. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari agar supaya setiap saat kita membutuhkan firman Tuhan, kita mengingat apa yang Tuhan pernah katakan di dalam firman-Nya. Dan apabila iblis datang kepada kita, mencoba menyerang kita dengan mencoba meragukan akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, tidak pernah membaca firman Tuhan, kita pasti kewalahan. Dan mungkin kita terpengaruh. Dan mungkin akhirnya kita dipengaruhi dan mengatakan, iya ya, benar juga ya. Itu sebabnya firman Tuhan itu penting ada di dalam pikiran dan hati kita. Agar supaya pada waktu kita diserang oleh iblis dengan menggunakan firman Allah yang tidak lengkap, yang sudah dipotong-potong, kita siap membalas dengan firman Allah yang utuh, yang holistik sifatnya. Tuhan Yesus Kristus pada waktu dicobai oleh iblis telah memberikan teladan kepada kita. Pada waktu itu iblis datang kepada Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, iblis datang mencobai Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan menggunakan firman Allah. Akan tetapi firman Allah yang dipakai oleh iblis bukan firman Allah yang lengkap, tetapi yang sudah dipotong-potong, yang tidak lengkap, yang tidak utuh. Lalu bagaimana caranya Yesus menanggapi serangan iblis ini? Apa yang dipakai oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memakai senjata firman Allah. Tapi firman Allah yang berbeda yang disampaikan oleh iblis. Firman Allah yang utuh, firman Allah yang lengkap. Dan 3 kali Yesus dicobai. Yesus menggunakan firman Allah untuk membalas serangan iblis. Dan akhirnya iblis kalah. Dan kemudian iblis lari dari hadapan Tuhan. Demikian juga dengan kita, saudara. Kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita. Dan siap untuk melulur kita, untuk menerkam kita. Maka dari itu kita harus selalu waspada. Dan dalam kewaspadaan kita, kita harus selalu ingat
dan melaksanakan firman Tuhan itu. Kemudian yang terakhir saudara, yang tidak kalah pentingnya, bahkan menjadi bagian yang paling penting dalam kehidupan orang beriman, yaitu senjata doa. Saudara, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, berdoalah setiap waktu di dalam pimpinan Roh Kudus dan berjaga-jagalah selalu di dalam doa itu. Jadi doa saudara harus menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak boleh kita lupakan. Pada saat kita mau tidur, jangan lupa kita berdoa. Apa yang kita doakan pada waktu kita mau masuk istirahat tidur? Tentu kita pertama-tama bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin, memberkati kita sepanjang hari, dan kita menyerahkan istirahat tidur kita di dalam tangan Tuhan. Bahkan firman Tuhan ada mengatakan bahwa berkat Tuhan diberikan pada waktu kita tidur. Itu kata pemazmur. Kemudian juga dalam bacaan kita tadi, Paulus katakan biarlah kita juga berdoa memohon tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Siapa yang dimaksud dengan orang kudus di sini, saudara? Orang kudus dimaksud di sini adalah orang-orang yang dikuduskan oleh karena dia percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia telah dipisahkan, dikuduskan kehidupannya bagi Allah. Kita harus saling mendoakan untuk saudara-saudara kita seiman. Kita berdoa syafaat, terutama di saat-saat yang sulit seperti ini. Kita memberikan waktu kita. Kita ingat-ingat siapa yang kita perlu doakan. Barangkali antara lain kita doakan untuk oma kita yang sudah lanjut usia 95 tahun. Yang sangat rentan sekali terhadap penularan virus corona ini. Saya tidak lupa mendoakan Oma Ridwan. Saya kira saudara-saudara juga doakanlah Oma Ridwan. Samping itu doakan juga saudara-saudara kita yang lain. Sebut nama mereka satu persatu di dalam doa kita kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan segala orang kudus. Akhirnya saudara-saudara yang kekasih, melalui renungan firman Tuhan hari ini kita diingatkan ulang bahwa sejak kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita pribadi, maka sebetulnya kita diangkat menjadi prajurit-prajurit Kristus, militia Kristi, yang ditempatkan di medan perang untuk melawan musuh yang tidak kelihatan, yang lebih berbahaya dari virus corona. Siapa? Yaitu iblis dan antek-anteknya. Kata-kata di dalam yang dikatakan oleh Rasul Paulus, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh yang jahat di udara, itu adalah tidak lain untuk menggambarkan iblis ini sebagai musuh kita yang digambarkan sebagai pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dan sebagainya. Kita pasti akan kalah melawan iblis yang lihai, licik dan penuh dengan tipu muslihat bila kita tidak memakai perlengkapan senjata rohani yang Allah telah sediakan bagi kita. Bila selama ini kita lupa atau lalai menggunakan senjata Allah ini, maka mulai hari ini kita perlu waspada. Kita diingatkan oleh firman Tuhan agar supaya kita setiap hari dalam keadaan standby, siap sebagai seorang prajurit Kristus,
sadar bahwa kita sedang berperang. Peperangan rohani melawan musuh yang tidak kelihatan. Musuh yang sangat berbahaya untuk kehidupan rohani kita, yaitu iblis. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian melalui pesan firman Tuhan ini kepada kita semua. Amin. Saudara-saudaraku, saya ingin mengajak kita sekalian untuk merespon firman Tuhan yang telah baru saja disampaikan dengan menyanyi satu pujian yang berjudul Jalan Tentara Yesus. Jalan tentara Yesus, jalan akan perang. Ikut Tuhan kita, marilah segera. Raja dan panglima, anak Allah terang. Beranilah melawan kuasa setan musuhnya. Jalan tentara Yesus ke medan perang. Ikut Tuhan Yesus, pastilah menang. Laskar Tuhan Yesus tidak mundurlah, karena Yesus Kristus lah panglimanya. Semua bersehati sepengajaran, semua satu harap dan berkasih-kasihan. Jalan tentara Yesus, jalan dan perang. Ikut Tuhan Yesus, pastilah menang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menghadap meja perjamuan Tuhan. Dan saya harap saudara-saudara telah menyiapkan roti atau apapun dan air atau air anggur di tempat masing-masing. Mari saudara, sebelum kita makan roti dan minum air anggur perjamuan, terlebih dahulu saya membacakan firman Tuhan tentang arti dari perjamuan kudus ini. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang arti dari perjamuan kudus. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan sambil mengingat firman Tuhan yang mengatakan sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita makan roti bersama-sama dengan iman. Sekarang kita mengangkat cawan di tangan kanan kita
Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali." Mari dengan iman kita minum bersama. Mari kita satu hati menaikkan doa kepada Tuhan. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapa Surgawi, saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Setelah kami makan dan minum dari perjamuan Tuhan, di mana kami boleh mengenang kembali, mengingat kembali betapa Tuhan telah menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menggantikan kami. Seharusnya kami yang mati sebagai upah dari segala dosa dan kesalahan kami. Tapi Tuhan Yesus telah mengambil alih, dan Tuhan Yesus rela mati di kayu salib agar supaya kami terhindar dari murka Allah, agar supaya kami diperdamaikan kembali dengan Allah Bapa di surga. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mengingat betapa besar kasih Tuhan kepada kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami boleh makan dan minum dari perjamuan kudus dalam memasuki bulan yang baru, bulan Juni, bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saudara, seperti biasa tiap minggu pertama kita mengumpulkan persembahan persepuluhan kita melalui amplop. Jadi walaupun tidak memakai amplop sebagaimana yang saya tunjukkan, pakailah amplop apa saja yang ada di rumah saudara. Dan nanti pada kesempatan ibadah pertama setelah COVID ini berlalu, kita membawanya ke gereja, menyerahkan keperbendaharaan Tuhan Jemaat Kanaan. Mari menurut kerelaan masing-masing memberikan persembahannya tanpa duka dan paksa. Tuhan memberkati. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah kita
Mari kita berdiri, menghadap kepada Tuhan. Kita berdoa dan kita terima berkat Tuhan. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama dengan saudara kami yang lain di rumah mereka masing-masing, beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat segala yang Tuhan sampaikan sepanjang ibadah dari awal sampai akhir. Terimalah segala persembahan, pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Lindungi kami ya Tuhan di saat-saat ini ya Tuhan. Di saat-saat yang sulit seperti ini, berikan kami iman yang teguh karena kami percaya Tuhan menyertai kami. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita akhiri kebaktian ini dengan terima berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita yang kekal, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini bahkan sampai Maranatha, ya Tuhan datanglah. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita sekalian.